Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Zain Masruri, SPDI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, dan teman-teman mahasiswa 1A yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Mukhlid Alwildan Musyafa dari kelompok 8 selaku moderator yang bertugas akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini. Sebelum membahas materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8, yang mana anggota kelompok 8 bernama 1. Afifi Nur Anarti, 2. Koni Samrotul, 3. Mukhlid Alwildan Musyafa, 4. Ma'rifatul Jannah. Penyampaian materi akan disampaikan oleh sebuah anggota kelompok. Tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai etika politik merupakan etika yang memandang baik dan buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik itu sendiri dengan didasari filsafat politik Pancasila. Definisi filsafat politik Pancasila tersendiri yaitu segenap keyakinan yang diperjuangkan penganutnya dalam bermasyarakat, bangsa, dan bernegara Indonesia berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai etika politik dalam Pancasila. Seperti kita pahami, etika tentunya membantu manusia dalam hal penentuan mengenai tindakan yang perlu dilakukan dan apa alasannya hal tersebut harus dilakukan dalam penyelenggaraan negara. Hal tersebut wajar karena Pancasila sebagai way of life atau cara hidup bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya para pemimpin bangsa memahami nilai-nilai etika politik dalam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifi Nur Anarti dari kelompok 8. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Wildan. Sedangkan nilai-nilai etika politik yang dapat kita temukan dalam dimanifestasikan Pancasila dalam bentuk sebagai berikut. Sebagai tatanan bermasyarakat memiliki nilai-nilai dasar akan eksploitasi. Sebagai tatanan meliputi nilai-nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Sebagai nilai-nilai ketertiban dunia, perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. B. Fungsi dan tugas etika politik. Fungsi etika politik Pancasila dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik, dukungan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintah. Tugas etika politik Pancasila adalah membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan secara objektif dan sebagai pegangan normatif bagi mereka yang ingin menilai kualitas tatanan kehidupan politik dengan tolak ukur manusia dan legitimasi moral. Perkenalkan, nama saya Koni Samrotul Fuada, akan melanjutkan presentasi dari teman saya Afifi Nur Anarti. C. Prinsip dasar etika politik Pancasila. Prinsip dasar etika politik Pancasila ada 5, yaitu 1. Pluralisme, 2. Hak asasi manusia, 3. Solidaritas bangsa, 4. Demokrasi, 5. Keadilan sosial. D. Makna nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-silanya. Karena jika dilihat satu persatu dari masing-masing sila itu, dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun, makna Pancasila terletak pada nilai dasar masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak bisa ditukar balikkan letak dan susunannya. E. Hubungan etika politik dan Pancasila. Dalam kaitannya, Pancasila merupakan sumber etika politik itu sendiri. Etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas atau legitimasi hukum secara demokratis atau legitimasi demokratis berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan legitimasi moral. Pancasila sebagai satu sistem filsafat memiliki 3 dasar tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifatul Jannah Islamiyah Azizah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kami, Koni Samrotul. Contoh Pancasila sebagai etika politik, yaitu sebagai berikut. Berkampanye dengan tetap mengusung nilai-nilai kemanusiaan, contohnya dengan tetap menjaga keamanan pihak lain, tidak merugikan orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan sesama agar tetap harmonis, sehingga bentrokan tidak akan pernah terjadi. Hal ini berdasarkan pada sila ketiga. Peraturan dalam kegiatan berkampanye harus dipatuhi, sebab dengan menaati ketentuan berarti memberi keselamatan bagi diri kita semua. Hal tersebut berdasarkan pada sila keempat. Pemilu dan kampanye memiliki tujuan akhir kemakmuran dan kesejahteraan hidup bersama. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari hal-hal yang menjadi hambatan usaha-usaha menuju kesejahteraan bersama. Langkah-langkah tersebut berdasarkan sila kelima. Dengan menyadari bahwa semua perbuatan yang tidak baik dengan mengatasnamakan pemilu atau kampanye tidak akan lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini didasarkan pada sila ke-1. Permasalahan inti politik tentu saja tidak terbatas pada masalah kekuasaan. Namun, politik ialah tentang seperangkat keyakinan dan kehidupan bermasyarakat, juga berbangsa dan bernegara yang diperjuangkan oleh orang-orang yang meyakininya. Demikian adalah pengertian politik secara ilmiah. Adapun pengertian politik secara non-ilmiah yaitu memiliki prinsip perjuangan demi memenangkan kekuasaan, bahkan cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Pelanggaran etika politik. Terjadi pelanggaran etika politik di Indonesia. Bahkan sejak pemerintahan Orde Lama pun hal ini sudah mewarnai kancah politik di negeri kita ini. Dalam hal ini, peran etika politik Pancasila sangat dibutuhkan, karena etika politik Pancasila mampu mendeteksi adanya gejala-gejala awal dari pelanggaran terhadap filsafat politik Pancasila. Etika politik juga mampu mengubah paradigma politik. Berikut akan dipaparkan suatu gambaran atau contoh pelanggaran etika politik yang mungkin terjadi. 1. Pelanggaran etika politik yang paling besar adalah perbuatan yang bertujuan meniadakan atau mengganti Pancasila dengan ideologi negara yang lain. Ini berarti pembubaran negara Pancasila yang setiap 1 Oktober selalu kita peringati mulai berdirinya. 2. Menghilangkan cita-cita hukum yang menguasai dasar hukum negara kita, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. 3. Secara sengaja menafsirkan secara keliru pasal-pasal aturan perundangan sehingga bertentangan dengan Pancasila dan melaksanakannya sejalan dengan kekeliruannya yang disengaja tersebut sehingga bertentangan dengan maksud dan jiwa Pancasila. 4. Pelanggaran dalam tata pergaulan dalam rangka aktivitas politik di dalam negara Pancasila. 5. Korupsi. Demikian presentasi dari kelompok 8. Saya mewakili kelompok 8 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi terdapat salah kata atau kekurangan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.